Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para viewers, apa kabar? Semoga para viewers diberikan kesehatan yang melimpah dan juga rezeki yang melimpah juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kembali lagi dengan saya dengan host yang paling tampan. Ya, buat saya tampan. Ya, oke. Kali ini saya lanjut lagi ya, melanjutkan video konten saya dari video yang mungkin seminggu yang lalu setelah saya upload ini ya, eh, tentang penelitian sejarah. Oke, pada pertemuan sebelumnya, video sebelumnya kita ngebahas tentang kritik sumber atau verifikasi. Nah, ini masih pembahasan tentang penelitian sejarah. Nah, jadi tak perlu panjang lebar, kita langsung mulai saja pembahasannya mengenai penelitian sejarah part 3. Oke. Baiklah, pada video terakhir kita akan membahas tentang verifikasi. Sebenarnya kenapa sih kita melakukan verifikasi dalam sebuah penelitian sejarah? Ya, pada dasarnya verifikasi ini kan ibaratkan sebuah penelusuran atau kalau kita analogikan verifikasi ini seperti kita memainkan peran sebagai seorang apa ya? Detektif atau analisis mata-mata dan sebagainya dan sejenisnya itu. Tapi yang jelas verifikasi itu penting karena apa? Salah satunya adalah menguji keaslian dari suatu sumber. Sumber itu kan memang harus ketahuan asli atau tidaknya, makanya harus teliti. Makanya sebagai individu yang hidup di zaman modern, terkadang masyarakat atau individu suka terjebak dalam sebuah paradigma palsu ataupun statement-statement yang tidak tepat ataupun mendapat share dari grup WA ataupun dari Instagram yang terkadang menimbulkan pertanyaan bagi kita yang melihatnya. Nah, verifikasi ini kembali lagi proses menguji keaslian atau otentik dari suatu sumber. Nah, sedangkan verifikasi ini kan pada dasarnya terbagi dua antara ekstern dan intern. Kalau eksternnya lebih kepada teknis, walaupun dua-duanya teknis, tapi kalau ekstern ini lebih kepada saya gambarkan sebagai fisik, yaitu misalnya waktu penanggalan, pembuatan sumber atau pembuktian keaslian mengenai apa, misalnya saya ambil contoh kertas misalnya seperti ini. Apakah benda-benda yang digunakan itu sesuai pada zamannya? Saya ambil gambaran kayak film, terkadang suatu film itu menimbulkan sebuah pertanyaan yang mungkin mengernyitkan dahi gitu kan. Mungkin kalau bagi generasi milenial yang masih ingat atau pernah nonton film di salah satu TV swasta di mana kisahnya tentang kisahnya tentang keributan masa kerajaan tetapi mengambil setting modern gitu. Kayak misalnya apa? Kendaraannya bukan kuda tapi Mercedes-Benz misalnya kan. Kemudian perangnya nggak pakai pedang, pakainya pistol-pistolan gitu. Karena ujung-ujungnya joget-joget nyanyi gitu. Mungkin kalian bisa ilustrasikan gitu. Tapi kira-kira itu bisa jadi dasar keaslian atau bukan? Tentu saja menjadi pertimbangan apakah sebuah kisah itu dinyatakan asli atau sesuai dengan zamannya. Gambarannya itu. Oke. Kemudian intern ini kepada sifatnya, menentukan sifat dari sumber tersebut, apakah dia masuk kategorinya sebagai primer atau sekunder, ataupun menyoroti sang pembuat, atau dalam gambaran makna dari sumber tersebut, dan juga membandingkan kesaksian dari berbagai sumber. Membandingkan kesaksian dari berbagai sumber maksudnya apa? Apakah ada bukti yang sejenis, sebagai contoh surat misalnya. Saya ambil contoh tulisan saya. Ya. Tulisan saya ini paling cantik ya, paling cantik. Tapi terkadang tulisan itu juga bisa menentukan suatu gambaran verifikasi gitu, verifikasi terhadap tulisan seseorang atau mungkin tanda tangan. Ada yang melihat apakah suatu surat itu dikatakan sah atau tidak bisa dilihat dari tanda tangannya atau stempelnya ataupun sejenisnya. Namun kembali lagi benang merahnya kalau kita bicara verifikasi atau sumber adalah untuk menguji keaslian suatu sumber. Namun seiring dengan perkembangan zaman,
Maka untuk melakukan verifikasi ini bisa dikatakan gampang-gampang susah. Mengapa? Karena sekarang semua terdigitalisasi, bahkan semuanya itu bisa diedit, bahkan saking bisa dieditnya kita melihatnya secara jadi kabur gitu, apakah ini asli atau enggak. Itu. Makanya verifikasi ini semakin lama semakin banyak tantangannya akibat perkembangan teknologi. Ya contoh kayak foto kan, bisa aja kalau kalian lihat di sosmed, entah di Instagram atau apa, ada orang iseng bikin misalnya foto settingannya dengan misalnya si A dengan Anya Geraldine atau si C dengan kakek Sugiono misalnya kan seperti itu tuh sesuatu hal yang mungkin agak sulit untuk diverifikasi keasliannya. Bukan tidak bisa, tapi sulit. Sulitnya adalah ya kita harus melacak satu persatu foto ini dari mana dan dari mana gitu. Oke, itu aja mengenai verifikasi ya. Eh, Sebelumnya, bagi yang belum nonton video-video saya sebelumnya, silahkan nanti linknya akan saya sampaikan di atas. Silahkan kalian klik ya. Jangan lupa untuk klik like, comment, subscribe, dan pencet tombol loncengnya. Oke. Nah, eh, apabila dari para viewers yang mungkin punya pendapat lain, silahkan ya tulis kolom komentar ya. Saya terbuka dengan diskusi. Gitu. Oke, lanjut ya. Kita masuk ke poin yang akan kita bahas yang cukup panjang ini. Pertama adalah membahas interpretasi. Ini adalah lanjutannya. Interpretasi di sini adalah sebagai penafsiran. Penafsiran makna fakta dan menghubungkannya antara satu fakta dengan fakta yang lain. Misalnya, penafsiran faktanya ketika kita melihat kayak seperti don't judge book by the cover, ibaratnya seperti itu ya, bahasa sederhananya. Jadi itu sebuah interpretasi. Jadi setiap orang tuh bisa melakukan penafsiran, bisa. Kenapa? Karena setiap orang punya kemampuan itu, walaupun penafsirannya mungkin masih dalam sifat hal-hal yang sederhana sekali. Itu. Pertama, bagian dari interpretasi adalah analisis, yaitu menguraikan, kemudian ada sintesis yang menghubungkan. Mohon maaf ya kalau agak pusing, saya tarik-tarik dikit. Analisis. Ini adalah menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian, sedangkan sintesis membuktikan adanya hubungan sebab akibat, atau yang kita sebut sebagai kausalitas. Maka tak pelak, dalam sebuah penelitian, baik itu sejarah ataupun ilmu-ilmu sosial lain, ataupun ilmu mungkin eksak ya, dalam sebuah penelitian itu kita perlu menafsirkan apakah ada pengaruh dari misalnya A kepada B. Seperti itu. Atau mungkin gambarannya dalam sebuah hubungan antar manusia. Mengapa si A suka dengan si C, tapi malah jadinya sama si B? Nah, kira-kira ada nggak hubungan sebab akibatnya? Saya rasa ada. Tetapi semuanya itu membutuhkan sebuah penafsiran dari fakta tersebut. Itu gambarannya. Sama halnya ketika mungkin para viewers yang mungkin usianya masih remaja atau yang masih jomblo misalnya kan, kenapa saya ada istilah bucin itu kan, budak cinta. Kenapa? Ya itu ada sebabnya dan akibatnya ya itu jadi bucin. Jadi bisa kita tarik, kenapa dia bisa begini tapi sampai tanda kutip jadi bucin seperti itu? Ya karena itu namanya interpretasi. Oke, itu gambaran dari sederhananya. Tapi kembali lagi ke dalam penelitian sejarah. Dalam penelitian sejarah, interpretasi itu penting karena apa? Setelah bukti kita dapat, kita menafsirkan apakah bukti tersebut memiliki keterkaitan terhadap objek yang kita teliti. Setelah objek merasa ada keterkaitan antara objek yang kita teliti dengan judulnya, maka kita bisa melakukan analisis, menjawab kenapa surat ini ada, kenapa statement itu ada, lalu kita hubungkan atau melakukan sintesis. Kira-kira mungkin penyebabnya adalah ini dan akibatnya adalah ini. Seperti itu. Itu gambaran mengenai interpretasi. Maka tak pelak, subjektivitas sering terjadi dalam tahap interpretasi. Mengapa subjektivitas sering terjadi dalam tahap interpretasi? Karena setiap orang punya kemampuan yang berbeda dari segi kognitif atau pengetahuan bahkan emosi sekalipun.
Nah, kita lanjut di sini yang tulisan kecil ya. Mohon maaf kalau misalnya agak kecil ya tulisannya. Nanti kalian zoom aja sendiri. Oke, subjektivitas dalam tahap interpretasi terjadi karena peneliti memiliki kebebasan memberikan pandangan dan pendapat terhadap sumber yang telah ditemukan. Seperti itu. Mungkin misalnya kayak ya kalau kalian suka nonton MotoGP misalnya kan VR46 ya udah mimpin ya jatuh ya kan jatuh ya seret itu kan disalip sama Honda misalnya kan ya, saya nggak sebut namanya ntar takut kena copyright. Nah itu bisa jadi gambaran kira-kira kenapa. Oh mungkin ada yang bilang oh curang tuh yang itu. Oh mungkin ini faktor cuaca, mungkin karena bannya jelek, mungkin karena motornya overpower, mungkin karena mesinnya nggak disetting, mungkin bensinnya pakai pertalite, mungkin seperti itu gambaran aja mengenai interpretasi. Namun yang jelas dalam interpretasi subjektivitas itu sering muncul. Ya karena apa? Karena pandangan karena adanya kebebasan dalam memberikan pendapat dan pandangannya terhadap apa yang kita lihat. Ya paling gampang kan karena saya laki-laki pasti korelasi paling gampang melihat maaf ya wanita misalnya. Mungkin yang itu cantik, mungkin yang ini biasa aja. Itu subjektivitas. Tapi yang cewek juga sama. Cowok yang ini tampan, yang ini biasa aja gitu kan. Itu gambarannya. Oke. Jadi intinya interpretasi itu adalah penafsiran terhadap makna fakta dan menghubungkannya satu sama lain. Sekaligus juga sebagai gambaran terhadap penafsiran terhadap sumber-sumber yang sudah diperoleh. Seperti itu. Apabila ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar ya para viewers sekalian. Oke. Kita lanjut. Bagian terakhir dalam penelitian sejarah adalah historiografi atau penulisan. Nah, historiografi di sini yang dimaksud adalah menyajikan hasil penelitian menjadi sebuah tulisan. History as written. Ini adalah kegiatan terakhirnya setelah tahapan yang pertama, heuristik, kemudian adanya verifikasi, interpretasi, dan ini adalah tahap yang terakhir. Nah, ini saya geser dulu bentar ya, biar kelihatan tulisannya. Oke. Tahapan penulisan sejarah sesungguhnya ini hampir mirip dengan tahapan dalam sebuah penelitian. Baik itu penelitian ilmu sosial ataupun ilmu-ilmu eksak, di mana terdiri dari pendahuluan yang meliputi latar belakang, mengapa kita meneliti ini, kemudian rumusan masalah, sebuah pertanyaan yang bermuncul dari latar belakang, kemudian membuat tujuannya, apa tujuan kita melakukan penelitian tersebut, tujuannya untuk apa, ya itu dituliskan di dalam historiografi kita atau di bagian pendahuluannya. Kemudian tinjauan pustaka ini maksudnya apa? Buku-buku apa atau referensi-referensi apa yang kita peroleh dan kita baca. Lalu kemudian metode dan sumber. Jadi metode ini kan lebih kepada teknis penelitiannya seperti apa. Misalnya meliputi metodologinya mungkin ada yang menggunakan pendekatan yang ini secara umum ya. Ada yang menggunakan pendekatan secara kuantitatif, ada yang menggunakan kualitatif, ada juga yang menggunakan studi pustaka. Gitu. Sedangkan sumber ini mengacu kepada mirip dengan poin yang sebelumnya mengenai tinjauan pustaka. Kemudian sistematikanya. Sistematikanya ini maksudnya adalah urutan dalam penulisannya. Jadi kalau dalam penelitian pada umumnya ada pendahulu, ada kata pengantar, kemudian ada daftar isi, kata pengantar, kemudian daftar tabel, kemudian misalnya pakai kemudian ada bab 1 pendahuluan meliputi latar belakang sebagainya, kedua teori, landasan teori, kemudian bab 3 metodologi penelitiannya apa, kemudian bab 4 hasil, dan kelima adalah penutup seperti itu.
Kemudian ini kan, mohon maaf ya para viewers, ini adalah yang saya tampilkan adalah secara garis besarnya. Jadi setelah pendalaman selesai, kita masuk kepada pembahasan. Nah, pembahasannya adalah hasil penelitian yang telah dilakukan. Misalnya, ada yang meneliti tentang sejarah militer. Sebagai contoh, kita ambil contoh sejarah militer misalnya Angkatan Udara misalnya kan. Angkatan Udara itu berdiri misalnya kapan, siapa tokohnya, mengapa didirikan, lalu perkembangannya seperti apa. Itu gambarannya. Kemudian yang terakhir penutup, hasil penelitian secara umum. Jadi dapat dikatakan penutup ini adalah bagian dari kesimpulan. Sekaligus terdapat bagian kritik ataupun saran yang diberikan oleh penulis kepada pembaca ataupun penulis menuliskan saran-sarannya untuk dapat penelitian itu dikembangkan. Ya sebagai contoh, dalam penelitian sejarah, kendala terbesarnya adalah sumber. Ya, kendala terbesar dalam penelitian sejarah adalah sumber. Karena apa? Kita harus memastikan dulu sumber itu ada atau tidak. Makanya terkadang dalam penelitian ada istilahnya penelitian pendahuluan atau istilahnya observasi. Yang tujuannya apa? Tujuannya agar kita mengetahui, oh ternyata sumbernya adalah ini. Seperti itu. Itu adalah gambarannya. Nah, contoh historiografi adalah seperti ini. Ini saya ngacak aja ya contoh historiografinya. Sebenarnya saya lupa dulu nih nyantumin bukunya ya kan. Contoh historiografi ini misalnya hasil penelitian seorang mahasiswa terhadap lagi dengan mengambil tema sejarah. Misalnya saya ambil contoh penelitiannya almarhum Prof. Sartono Kartodirjo mengenai pemberontakan petani Banten. Itu adalah bentuk dari historiografi karena melalui proses penelitian yang cukup panjang. Itu. Makanya kenapa kita belajar penelitian sejarah itu menarik, karena penelitian sejarah ini ibaratkan ya kembali lagi meneliti seperti seorang detektif kayak Sherlock Holmes atau mungkin kita nonton film-film tentang mata-mata intelijen, ya kan semua menggunakan aspek penelitian. Itu penelusuran itu. Makanya dalam penulisan sejarah historiografi itu adalah tahapan yang paling final. Silahkan koreksi ya kalau misalnya saya salah mengenai penulisan sejarah itu. Oke. Selanjutnya nanti setelah historiografi secara itu tadi adalah historiografi, penjelasan historiografi terhadap penelitian. Artinya historiografi sebagai tahapan penelitian. Nah, alias penulisannya. Nah, nanti dalam video selanjutnya saya akan menjelaskan historiografi. Sama sebenarnya mengenai historiografi. Cuman di sini yang nanti akan menjadi pembahasannya adalah babakan dari historiografi atau penulisan sejarah. Ingat, mungkin para viewers perlu menekankan bahwa historiografi itu kan adalah sebuah penulisan, di mana penulisan itu kan bergantung kepada siapa yang berkuasa, mungkin satu itu, siapa yang berkuasa, dan tentunya melihat kepada zaman. Itu zaman. Makanya ini sebagai contoh, historiografi itu ada 3, khususnya dalam kacamata sejarah Indonesia ya, perkembangan sejarah Indonesia itu 3. Ada tradisional, kolonial, dan modern. Nah, seperti apa? Itu akan saya bahas di video selanjutnya. Oke? Jadi sekaligus ini sebagai penutup ya, penutup untuk penelitian sejarah. Mohon maaf apabila banyak kekurangan baik dalam penyampaian ataupun cara menyajikan ataupun ketika saya mengeluarkan kata-kata. Namun saya tidak menutup pintu untuk kritik dan saran dari para viewers yang mungkin bisa menambahkan atau mengkritik tentang materi penelitian sejarah. Oke, itu saja yang mungkin saya bisa tampilkan ya para viewers. Jangan lupa untuk klik like, comment, dan subscribe channel saya dan tekan belnya untuk
dapat update terbaru dari video-video dari saya. Dan doakan saja semoga pandemi ini berakhir ya kawan-kawan, karena saya punya planning untuk melakukan membuat video juga tentang sejarah, tapi berjalan-jalan kita sambil ya jalan-jalan lah, sambil jalan-jalan kita ke suatu tempat, kemudian membahas sejarah dan membahas berbagai hal lainnya. Jadi gitu aja yang bisa saya sampaikan ya para viewers. Selalu jaga kesehatan, tetap semangat, positif, dan jangan lupa bahagia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.